Oh, gitu. Ya, coba salah tadi share lagi. Sebentar Pak. Ya, Ini surat ya, ya, nggak apa-apa. Rabu, Kamis, Jumat ya, udah dikasih jadwal Rabu, Kamis, Jumat berarti nanti selalu bersama tim misalnya kemarin ya lab instrumen. ya. Nah, berarti nanti dengan di teman-teman yang lain, ya mungkin nanti bisa disesuaikan aja ini. Rabu, Kamis, Jumat, silakan. Sebetulnya gitu ya. Kalau lab itu sebetulnya ada kosong dan ada luasa, saudara kan bisa bekerja juga di lab itu, gitu ya. Di lab itu untuk jadi bukan hanya sekedar datang hanya untuk apa? Hanya untuk unjuk kerja gitu ya, tapi memang melakukan eksperimen gitu ya istilahnya. Jadi silakan dimanfaatkan aja. Nanti kalau misalnya ini sekarang hari Rabu, kalau Rabu memang bisa silakan. Kemudian nanti kalau nggak bisa ya bisa Kamis atau Jumat gitu ya, atau ya jangan di luar hari inilah ya, karena nanti kalau nanti kelihatan nggak tertib ya. Jadi berarti nanti selalu harinya itu adalah hari Rabu, Kamis, Jumat. Kalau bisa sih tidak di luar hari ini nanti ya, kalau mau melakukan unjuk kerja ataupun mau melakukan eksperimen di laba. Ya baik Pak. Ya itu Sebelumnya izin bertanya Pak. ya gimana? Kalau misalnya saya mau unjuk kerjanya 2 hari, otomatis kan butuh 2 surat ya Pak. Itu boleh dipakai berkali-kali nggak Pak berarti surat ini? Ya Nah, cuma bisa. sekali aja. Udah ini kan udah bisa berkali-kali kan, coba kamu kan minjemnya sampai kapan gitu? Waktu itu kan saya ngajuinnya tuh di tanggal 31 Oktober. Cuma Iya. dikasihnya periode Oktober sampai Desember. Oh iya, udah cukup lah Desember. Emang kamu mau sampai Januari? Enggak Udah Pak. cukup. Ya makanya ini dimanfaatkan ya, Oktober sampai Desember dimanfaatkan untuk kerja. Jadi kalau unjuk kerjanya saya juga nggak mau 2 hari untuk satu anak gitu ya. Satu anak itu biasanya saya hanya lihat 15 menit lah, 10 sampai 15 menit gitu. Jadi artinya semacam kamu demo gitu ya. Demo ya artinya kayak kamu tukang apa, kita acara TV masak kan, kalau mau masak kue yang harus dipanaskan sampai 1 jam 2 jam kan waktunya habis gitu ya. Jadi artinya demo dikasih lihat, oh ini alatnya ini sambil kamu demo saya tanya-tanya ini gimana, apa yang kamu kerjakan, alat apa namanya, bagaimana cara menggunakannya, apa data yang dilihat, terus nanti datanya diapakan. Kayak gitu. Sebentar ya. Apa?
Ya, mohon maaf. Ya, itu ya. Jadi silakan selain Salu tadi siapa lagi yang sudah? Izin stop share ya Pak. Iya, boleh Pak. Share dulu dong Salu, saya belum prescript sebagai bukti perkuliahan kita hari ini. Ya kalau bukti, mohon maaf, bukti-bukti perkuliahan ini memang saya kumpulkan takut satu-satu untuk kegiatan apa, akreditasi ditanyai mana proses pembelajaran. Baik Pak. Biar nggak bosan cuma moto-moto foto gitu aja. Screenshot. Nah ini saya screenshot. Ya, dah. Makasih ya. Iya. Sama Pak. Iya. Baik, jadi sebetulnya gini, kalau yang sudah di kampus dan kebetulan jadwalnya tuh hari ini, hari Kamis, memang disetujui, silakan masuk live aja, bawa suratnya itu ya. Terus ya tentu saudara sebagai junior dari kakak kelas yang lagi mungkin sedang ada yang penelitian skripsi di lab, jadi ya tetap untuk menyapa gitu ya, terus menyampaikan maksud dan tujuan ke sini gitu ya. Jadi silakan santai sebetulnya, nanti kalau udah siap udah nih saya mau untuk kerja sama Pak Esmar gitu kan, silakan nanti hubungi saya Pak, saya udah siap di lab gitu ya, nanti mungkin saya coba cari sela-sela waktu gitu ya. Kalau misalnya memang itu ya paling bisa kalau misalnya belum siap hari ini ya bisa nanti disiapkan pada hari-hari besoknya gitu ya. Jadi bisa Jumat, Senin, Selasa atau tergantung izin dari labnya gitu. Dan sifatnya sekali lagi tidak menunjukkan dari awal sampai akhir. Kalau kan pasti waktunya lama ya. Nah, jadi sifatnya tetap demo. Tapi ya demonya bukan demo-demo yang misalnya gini, kalau terkait dengan instrumentasi, ya kalau demonstrasi ya tetap misalnya kalau ada peralatan elektronik ya dinyalain, kalau pakai komputer dinyalain komputernya, oh ini terbaca datanya gitu ya. Jadi bukan cuma misal, artinya kalau misalnya ada kompor ya kompornya dinyalain, ada airnya lagi dimasak gitu misalnya ya gambaran. Jadi bukan bukan cuma barang tergeletak tapi tidak terangkai gitu ya, alat untuk melakukan eksperimennya. Terus kalau mau pakai tungku, nah, ya saudara kan tentu harus belajar kan cara pakai tungku yang di lab itu seperti apa. Oh gini, nanti kan saya tanya-tanya. Mau nimbang, oh, bagaimana cara nimbangnya? Oh gini. Nanti setelah diajari nama laborannya, misalnya kan sebelum pasti nanya di laboran. Setelah itu kan baru saya akan
Baru setelah itu ujuk kerja saya tanya-tanya ulang kamu gitu kan. Seperti apa. Ya, itu ya. Baik, mungkin ada yang eh, kalau yang kelompok lain, yang lab lain sudah ada belum? Kalau yang lab instrumen, selalu mungkin nanti bisa ngajak temennya lah gitu ya, jadi biar rombongan gitu ya, jadi nggak sendiri-sendiri misalnya, wah saya juga nih mau pakai lab instrumentasi gitu ya. Kalau kebetulan selalu jadwalnya selalu Kamis, Jumat, nah coba mungkin beberapa temennya lain ada yang punya alokasi waktu yang sama. Kalau nggak salah sih memang dibuat rombel-rombel kayak gitu ya. Jadi kalau cuma saya nggak hafal apakah sekarang masih seperti dulu lagi ketat di mana satu ruangan nggak boleh 4 atau 5 orang gitu ya, harus dibatasi kan harusnya, atau memang sudah normal kembali. Tapi senormal normalnya lab juga akan boleh crowded gitu ya, karena tentu akan mengganggu aktivitas yang sedang skripsi. Baik, kalau yang lab yang lain sudah ada belum? Ada kendala atau ini dari lab yang lain? Paling kendalanya di persyaratan izin lab aja Pak, karena Oh ya, menunggunya hampir semingguan. oh ya. Kalau gitu nanti ini tolong ditanyakan lagi ke Pak Apu ya. Ya, jadi kamu udah ngisi Lambda, terus ini juga ke Pak Abu atau nanti ya ke Korpadi juga nggak apa-apa. Itu saya udah bikin surat ini untuk mata kuliah ini di Lambda tapi belum ada balasan. Jadi kalau oh ya sabar tunggu, oh ya udah. Kalau udah seminggu saya rasa udah sangat pantas untuk ditanyakan gitu ya. Ya, Pak Abu tuh tiap hari hadir juga. Artinya ya memang nanti Pak Abu nanti bisa mengingatkan juga ke Korpadi untuk ACC atau enggak gitu ya, surat tersebut gitu. Ya, sistemnya berjalan kok di itu juga yang saya tahu. Itu tolong ini diingatkan lagi gitu ya. Tapi kalau masih ada kendala lagi atau nanti saya yang akan mengingatkan ke Pak Abu ataupun ke Bobi. Ya, baik. Selain Salu, sekarang di sini siapa yang udah ada surat? Bapak izin bertanya sebelumnya. Ya, silakan, silakan. Kan waktu saya tuh eksperimennya tentang kelembapan udara ya Pak. Ya, Waktu itu Bapak memberi saran untuk mengambil datanya di 3 ruangan di ya, lantai 10 kan ya Pak, di media ya, digital, elektronika, sama di fisika modern. ya. Nah untuk di Lambdanya sendiri itu hanya ada elektronika sama fisika modern Pak. Untuk media digitalnya itu nggak ada. Ya udahlah 2 ruangan itu aja. Oke. Media Makasih digitalnya Pak. master. Iya, Iya. ya, ya, nggak apa-apa. Itu kan hanya pemilihan ruangan aja. Ya, ya, baik. Pak, izin bertanya, Ya, Pak. ya, silakan. Untuk yang misal kalau nggak perlu banget pakai lab itu tetap harus pakai lab apa gimana, Pak? Ya, sebetulnya sih
Sebetulnya gini sih, sebetulnya sih gini, saya tuh tetap ingin mengajarkan gini loh, bahwa ini kan kita eksperimen fisika, ya kalau pemahaman saya kan eksperimen itu adalah di suatu lab gitu ya. Labnya itu boleh di ruangan atau di lapangan gitu. Ya eksperimen sih mungkin kita bisa di mana aja ya, bisa di rumah gitu kan istilahnya. Tapi eh, saya coba membuat ini menjadi latihan untuk formil gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan ilmiah, research, eksperimen, ya karena kita kulit apa, kita kan bidang ilmu eksak ya. Kalau bidang sosial ya saudara bisa labnya itu adalah di jalanan ya, di penjara gitu ya, kalau ilmu sosial di Manora gitu ya. Atau kalau bahasa misalnya memang di tempat-tempat wisata dan sebagainya. Tapi yang eksakta juga bisa kan, kayak biologi bisa ke lapangan, fisika juga bisa ke lapangan, geofisika, mengambil data dan sebagainya. Jadi saya mencoba untuk mindsetnya itu bukan melakukan eksperimen di rumah gitu ya. Faktanya memang mungkin ada yang banyak mungkin di rumah, nah, tapi tetap dalam untuk kerja ini saya menggunakan latar belakang itu adalah menggunakan lab. Tujuannya ya tadi seperti yang saya sampaikan, yang kedua ya kan sebenarnya memperkenalkan, ini kan urutan-urutan mata kuliah eksperimen fisika ini kan mata kuliah tingkat akhir yang saudara udah mau skripsi kan. Nah ini ya saudara mengenalkan lab untuk penelitian itu seperti apa. Jadi mata kuliah eksperimen fisika itu salah satunya mengarahkan seperti itu gitu. Ya, jadi silakan itunya eksperimennya misalnya di rumah. Memang kalau ditanya perlu nggak perlu di lab kampus ya semuanya dikerjakan di rumah. Tapi maksudnya itu bukan itu. Jadi saya menggunakan kegiatan unjuk kerja lab. Tujuannya adalah bahwa ya ini kan kita eksperimen, eksperimen fisika ya. Fisika itu lab. Kalau yang ngambil datanya di lapangan ya udah. Uh, Kalau ke lapangan kan saya takut hujan, takut panas gitu ya. Kita bawa ke lab ya, tinggal pilih mana misalnya. Pak, saya kan astronomi ini ya udahlah, kamu bisa pinjam lab instrumentasi gitu ya, lab yang relatif inilah, yang mungkin kaitannya lebih itu ya, atau lab ya mungkin lebih enak sih sebetulnya lab uh, instrumentasi yang bowit, karena ya ini off the record aja ya, kalau lab yang di dalamnya ada dosennya mungkin saudara nggak nyaman, kayak lab komputasi di sebelah itu kan ada dosennya gitu ya, karena mungkin takutnya nggak nyaman. Tapi sebetulnya kalau saudara memang mau pakai itu ya nggak apa-apa, kan berdasarkan surat yang tadi, nanti ya saya yang ngomong juga. Kalau kira-kira nanti terganggu ya, kalau lab instrumentasi saya lihat itu kan lab dosennya kan nggak nongkrong di situ ya, hanya nggak, mejanya nggak di situ gitu ya, karena lab material juga bisa, cuma kan kalau lab material memang itu istilahnya lab kotor ya, dalam tanda kutip lab kotor, bahan-bahan gitu. Kalau sementara kalau lab fisika modern itu kan kita memang ada kegiatan praktikum. Jadi kalau di luar dari itu mungkin juga dan udah ada alat-alat baru ya. Tapi kalau misalnya nanti memang izin dan seterusnya memang ada alat yang digunakan di situ ya, ya seharusnya sih bisa aja gitu. Tentu dengan pengawasan dosen dan laporan gitu ya. Kemudian lab fisika dasar. Jadi kalaupun ada itu ya kita bisa pakai lab fisika dasar yang ada di GH yang dekat gedung Tata Boga Teknik itu. Dulu kan kita lab fisika dasar kita di situ, cuma diusir jadi di apa, BAK, ex BAK lantai 2 ya kalau nggak salah, lab fisika dasar di situ. Itu juga bisa dipakai. Atau mau pakai lab yang di kampus B ya boleh juga gitu. Nanti saya bisa
Oke, baik, terima kasih Pak. Iya, Berarti kita harus tetap ke lab ya Pak untuk kerja. iya, betul. Karena ini untuk memformilkan kegiatan perkuliahan kita gitu. Kalau kerja sih ya saudara, kan kenapa sih saudara, kan saya udah bilang kalau mata kuliah manajemennya aspeknya selain keilmuan akademiknya juga administrasi akademiknya gitu ya. Jadi kan jadi kalau kamu mau melakukan riset akademik di lab, maka urusan administrasi itu juga harus diselesaikan juga gitu. Misalnya tadi surat izin lab kayak gitu. Nah, terus ya unjuk kerjanya itunya ya dilakukan di lab. Jadi silakan memang mungkin 100% kamu melakukan eksperimen itu di rumah, tapi saat unjuk kerjanya saya berharap sih bisa dilakukan pinjam di lab mana gitu. Ya, bisa silakan. Atau bisa juga pakai di lab pembelajaran fisika di GDS lantai 5 itu juga bisa aja pinjam tempat. Tapi ya itu tentu adalah untuk eksperimen-eksperimen yang tidak ada yang sifatnya elektronik saja ya, komputasi elektronik gitu. Kalau yang sifatnya harus solder, kalau solder ya harus kalau bisa di lab elektronika. Mungkin di instrumentasi masih boleh solder ya. Ya di lab pembelajaran juga masih boleh solder. Tapi kalau udah tungku ya tentu itu kan harus di lab material gitu ya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Iya. Pak. Sama yang terakhir Pak, kalau Apa? buat misalkan mau ganti penelitian itu tapi alat dan bahannya tetap sama itu diperbolehkan apa tidak? Saya di awal selalu memberi kebebasan, silakan diperbolehkan. Nggak usah ngulang lagi presentasi proposal, silakan itu disampaikan di laporan akhir. Ya, Oke, disampaikan di baik. laporan akhir perubahannya. Kalau boleh tahu alasannya mau diganti kenapa? Biar kemarin sesuai saran aja sih Pak, agak kalau bikin kan saya kemarin cuma bikin kayak kacamata itu doang ya Pak. Iya. Pakai tapi saya mau bikin perbandingannya gitu sama sensornya. Sensornya jadi diperbandingin kan sesuai saran kemarin. Ya, mohon maaf tadi saya kelewat apa? Kan kemarin saya cuma buat kayak kacamata menggunakan Arduino Iya. apa ultrasonik ya, sensor Iya. ultrasonik. Tapi perbandingannya masih ini. Ntar saya mau bandingin sama sensor pakai sensor PIR gitu. Ini yang baru apa yang lama? Yang baru ingin yang mau baru. Iya, nggak maksud saya kendalanya apa ya tiba-tiba kamu ganti? kendalanya karena buat ini aja sih Pak, biar sesuai sama ininya alat penggunaannya nanti. Oh iya, ya nggak apa-apa silakan. Oke, baik, terima kasih. Ya baik, baik itu ya. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin kalau yang sudah hadir di kampus silakan di setting ya. Kalau udah siap nanti tolong kasih tahu saya kapan siap untuk di ininya ya. Bagi yang belum persuratannya ya silakan ditanyakan lagi. Kira-kira suratnya seperti apa. Kalau masih ada kendala, nanti segera hubungi saya lagi. Nah ini apa nih? Iya Sal, tapi alat dan bahannya sama, paling ada tambahan dikit. Ini maksudnya apa nih? Ya, saya harapkan gini ya, dalam perkuliahan ini jangan terbujuk untuk menggunakan data-data yang sebetulnya bukan kamu yang melakukan atau bukan kita yang melakukan ya. Jadi sekecil apapun datanya, itu data yang kamu ambil sendiri itu jauh lebih berharga gitu. Entah itu
biasa ya tambahan sedikit itu nggak ada masalah gitu. Atau mungkin mau agak sedikit dibelokkan variasinya, itu juga nggak masalah. Yang penting itu data-data itu memang kamu sendiri yang ambil, kamu sendiri yang olah, kamu sendiri yang analisis. Itu jauh lebih berharga sebetulnya daripada kita semua pakai data yang memang kita hanya sekedar menulis saja. Nah itu ya sayang sih momen seperti itu, jangan sampai dibuang sia-sia gitu. Jadi silakan ditambahkan sedikit sehingga tetap memberikan pembeda, gitu. Pembeda dari apa yang sudah pernah dilakukan oleh sebelumnya, gitu ya. Mungkin oleh kakak kelas atau kalau temannya siapa gitu. Dan saya sendiri kan udah membuat keringanan semacam klaster ya. Coba kalau saya lihat di kumpulan OTS, ya sebetulnya sih untuk buat grafik abstrak yang ini ya, rata-rata mengumpulkannya secara individu ya. Padahal tugas PS-nya itu adalah berkelompok. Ya. Misalnya nih, mohon maaf saya ambil yang punya Muhammad Haris Alifi ya. Karena kamu nomor satu di Epsilon, jadi saya ngekliknya nomor satu. Ya ini gambar kamu kayak gini. Nah, mungkin ini ilustrasinya ini sebetulnya eh, bisa lebih dilengkapi dari mulai foto bahan awal gitu ya. Terus sampai nanti eh, bisa ditambahkan atau dengan sedikit tambahan kata-kata yang satu itu lagi ngapain, foto dua lagi ngapain, foto tiga lagi ngapain gitu. Mohon izin share ya, mau taruh. Oh saya nggak bisa ini, bisa diizinin saya yang share nggak? Bisa share saya? Masih belum bisa saya. Hostnya siapa di sini? Halo? Hostnya di sini Anissa. Nah, Anissa gabung nggak? Ini co-host selalu bisa nggak saya dikasih untuk bisa share? Sebentar, Pak. Iya. Nah, jadi sebenarnya Udah bisa belum, Pak? kegiatan ada bisa. Ya, mohon izin ya Haris ya, saya ini. Nah, ini ya Haris gambar seperti ini bagus. Udah memang seperti ini, tinggal sebetulnya nanti ditambahkan. Ya mungkin keterangan sedikit ya, 1, 2, 3 itu apa. Nah, silakan. Nah, saya nggak tahu apakah ini dari kelompok atau dari berbagai, tapi kelihatannya dari individu ya. Nah, mungkin nanti bisa sebetulnya yang saya minta waktu itu adalah kelompok. Ya, tapi memang mungkin nggak mudah kerja kelompok karena kita biasa kerja sendiri gitu. Ya, nah, jadi PR untuk kolaborasi itu memang sangat berat sekali ya. Baik itu. Ya, yang ini juga untuk meringankan eksperimen ini, makanya saya minta klaster ya kolaborasi. Jadi kamu bisa mengelompok untuk yang topik dan yang sama 3 orang 4 orang, lalu kan bisa share dan sebagainya. Itu lebih enak, lebih nyantai. Ini dan ke depan ya penelitian-penelitian berkelompok itu adalah yang ya trennya seperti itu, berkolaborasi. Sekarang kan bukan berkompetisi tapi berkolaborasi. Karena kalau berkompetisi maka yang kaya akan menjadi kaya, yang miskin akan menjadi miskin.
kayak gitu ya priorisasi. Tapi kalau berkolaborasi ya yang kaya pasti akan membutuhkan yang miskin akan membutuhkan yang kaya. Jadi saling membutuhkan dan bisa naik bersama-sama gitu. Baik, sementara itu dulu ya. Mungkin pertemuan kita hari ini. Saya nanti nunggu kabar yang unjuk kerja lab ya. Presentasi proposal udah, nanti unjuk kerja lab. Tapi syaratnya saya nggak mau unjuk kerja, tapi surat izinnya belum ada. Ya, jadi urutan tertib administrasinya saya minta diperhatikan. Yang pertama, ya urutannya kalau mau unjuk kerja karena kerjanya di lab, ya harus dapat surat izin lab gitu ya. Itu syaratnya. Ya, syarat untuk unjuk kerja lab ya harus punya surat izin lab. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kalau mau ada yang ditanyakan lagi silakan. Baik, kalau tidak ada sementara kita cukupkan dulu ya. Nanti bisa kita sambung lagi. Halo, gimana? Halo? Sepertinya tidak ada, Pak. Iya, baik. Baik, sementara itu saja. Terima kasih. Untuk menutup pertemuan kita, mari sama-sama kita tutup dengan ucapan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Saya lupa untuk Salo, selamat ya, mahasiswa berprestasi ya. Iya, Pak. Terima Iya, kasih, Pak. iya, selamat ya. Itu yang kegiatan PKM pembimbingnya siapa? Bukan PKM, Pak. Itu Olimpiade. Oh, Olimpiade Sains ya, saya lupa. Iya. Olimpiade apa? Oh iya. Olahraga atau sains? Sains, Pak. Oh, sains ya. Ya, ada. Selamat ya. Juara tingkat apa? Kenapa, Pak? Juara tingkat nggak? Juara nasional. Juara nasional. Wah, selamat. Hebat, hebat. Dari fisika kamu sendiri aja ya? Dari fisika kamu sendiri ya? Ya deh. Iya, dari fisika, Pak. Iya, baik. Baik, itu aja. Terima kasih. Izin lab ya.